Kalau bapak itu pencitraan. Ditelepon langsung lah sama bundanya, telepon Nia dan ngomong sama susnya. Susnya tanya ke Nia. Nia bilang aku nggak pernah ngomong kayak gitu. Dan bahkan aku baru pertama kali dengar kayak kata itu. Mana yang mau kita percaya bapak? Pernyataan orang tua kah atau pernyataan? Kritik pedas kembali mengucur deras kepada Ruben Onsu dari pendukung Sarwendah dengan akun @sargio.jatim yang merasa muak dengan berbagai aksi dramanya di media sosial. Ruben dinilai terlalu banyak berskenario serta sama sekali tidak konsisten dalam memberikan pernyataan di berbagai kesempatan podcast maupun siaran media. Kebiasaan memutarbalikkan fakta demi menyelamatkan reputasi pribadi tersebut dianggap memancing antipati publik, terlebih ketika Ruben dan pengacaranya gencar mengungkit setiap pemberian materi kepada anak dan mantan istrinya. Ketidakselarasan ucapan Ruben terlihat makin parah ketika ia secara mengejutkan tega melayangkan narasi yang memfitnah anak kandungnya sendiri. Tindakan mengorbankan integritas sang buah hati demi meraih empati publik dinilai sebagai tindakan manipulatif yang sangat keterlaluan dan merusak mental anak. Gelombang penolakan dari netizen yang budiman pun lahir akibat perilaku Ruben yang kerap mengumbar janji palsu, tidak konsisten, serta selalu memosisikan diri sebagai korban dalam konflik ini. Diam aja, nanti dianggap benar omongannya. Sekarang dijawab atau dilurusin, dianggap ungkit-ungkit. Ini maksudnya pernyataan ini buat siapa ya? Nggak salah tuh Bapak. Bapak, jangan menganggap semua netizen Indonesia itu buta, nggak bisa melihat. Jangan menganggap semua netizen Indonesia itu tuli, nggak bisa mendengar. Bapak masih bisa hitung kan? Masih bisa mengkalkulasikan. Selama ini yang banyak bicara ke media, banyak wawancara, banyak podcast itu siapa? Siapa Bapak? Bisa kalkulasikan? Dalam jangka waktu 2 bulan, Bunda S baru sekali Pak podcast. Baru sekali. Yang menyatakan ngungkit-ngungkit itu siapa? Bunda S nggak pernah ngomong ngungkit-ngungkit loh. Tapi itu netizen Indonesia. Tapi kenapa netizen Indonesia mengatakan Bapak ungkit-ungkit? Karena pernyataan Bapak dan lawyer Bapak. Pernyataan Bapak loh. Kalau Bapak dan lawyer Bapak tidak pernah membahas tentang apa yang sudah Bapak berikan kepada mantan istri dan anak-anak Bapak, netizen Indonesia juga nggak bakalan ngomongin itu Bapak. Tapi karena itu sudah kalian lakukan, sudah kalian ngomong ke publik, ya wajar dong netizen Indonesia berpandangan, beropini, berpendapat, berasumsi. Gimana nggak dibilang ungkit-ungkit? Beli lift aja diomongin. Padahal jelas-jelas Bapak tahu itu keinginan anak Bapak. Nggak ungkit-ungkit tuh Bapak. Kan ungkit-ungkit namanya. Tiket untuk Blackpink, itu aja diomongin. Nggak ungkit-ungkit itu Bapak. Ya ungkit-ungkit dong namanya Bapak. Apalagi? Banyak hal dah. Banyak hal Bapak. Sampai kita ini udah capek Bapak. Bahkan otak kita ini untuk ngelis satu persatu semua yang sudah Bapak dan lawyer Bapak ngomong di media itu tentang apa yang sudah Bapak berikan kepada anak dan mantan istri Bapak. Saking banyaknya sampai kita ini pegel Pak otak kita. Andai kata kita ini jadi accounting di case-nya kalian itu, kayaknya aku angkat tangan Bapak capek. Mestinya yang bilang diam aja itu dianggap benar omongannya, itu mestinya Bunda S Pak. Karena memang kenyataannya selama ini dia diam aja Pak. Nggak banyak ngomong. Kok sekali aja dia nongol di podcastnya Bang Densu, kok pada kepanasan, pada kelabakan? Kenapa? Tolong Pak, coba sesekali ngomongnya yang konsisten deh. Dulu kalau nggak salah, pernah di wawancara tuh, kalau nggak salah Bapak bilang tidak ada kesempatan untuk damai. Kok sekarang, kemarin aku lihat lagi, kayaknya masih memikirkan hal itu. Lebih diciutkan lagi kalau dulu nggak pengen damai, sekarang kayaknya lebih memikirkan. Karena kalau nggak damai kan berarti semakin memperkeruh suasana dan membuat kayaknya anak semakin jauh sama Bapak. Udah sadar kan? Mestinya dari dulu Pak, nyadarin tentang hal itu gitu. Semakin Bapak berkuar-kuar, lawyer Bapak berkuar-kuar, anak juga semakin nggak berempati, nggak bersimpati Bapak. Apalagi itu kemarin di podcast Bunda S menyatakan bahwa yang bilang si Nia dibully di akun media sosial sekolah itu gara-gara siapa? Gara-gara pernyataan Bapak kan yang menyatakan bahwa Nia pernah waktu Bapak melayat di tempat waktu Yeye meninggal tuh, Nia ngomong kalau itu pernyataan Bapak loh. Kalau Bapak itu pencitraan, ditelepon langsung lah sama bundanya, telepon Nia dan ngomong sama susnya tanya ke Nia. Nia bilang aku nggak pernah ngomong kayak gitu dan bahkan aku baru pertama kali dengar kayak kata itu. Mana yang mau kita percaya Bapak? Pernyataan orang tua kah atau pernyataan anak sekecil seusia Nia? Secara kan itu anak Bapak tahu loh. Anak Bapak anak yang cerdas, anak yang baik, anak yang nggak pernah bohong, anak yang nggak pernah ngomong kasar, anak yang tidak pernah ngomong hal-hal yang tidak baik, apalagi ngomong gitu ke bapaknya. Tapi kok Bapak
bisa ya memfitnah anak bapak. Heran aku loh. Udah terlalu banyak kecacatan yang dikeluarkan dari mulut bapak dan doyer bapak itu. Anak aja difitnah loh. Apalagi mantan istri ya. Makanya kita ini meragukan setiap pernyataan bapak yang bapak keluarkan gitu loh. Kita mau percaya apa enggak gitu, kita ragu gitu. Karena anak bapak aja bapak bisa ngomong kayak gitu loh. Berani nggak bapak? Bapak itu dikonfrontir sama anak bapak sini ya. Kasihan kan? Gara-gara pernyataan bapak loh anak bapak jadi dibully. Dibilang anak nggak tahu diri lah, anak ini itulah. Kasihan loh. Maaf ya Pak, kalau kita akhirnya tidak percaya sama omongan bapak, karena memang omongan bapak nggak pernah konsisten. Anak kandung aja bisa dijadiin tameng loh sama bapak, bisa difitnah loh. Kalau memang itu benar ya, kalau memang dia, tapi aku yakin 100% sih, Nia nggak mungkin ngomong seperti itu apalagi ke ayahnya. Karena aku tahu anak-anak itu adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang berprestasi, karena itu anak bapak, dan itu anak Bunda S. Aku tahu, kasihan banget. Tolong Pak, bapak sama lawyer tolong yang konsisten ngomongnya ya. Dan ingat kata-kata yang ada di tulisan ini itu kayaknya nggak bisa deh bapak yang pakai, kecuali kalau Bunda S yang bikin story atau tulisan seperti ini baru cocok. Oke bapak, salam hormat bapak, selamat malam. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Guys, ada yang sepemikiran gak sama aku. Jadi dari tadi itu kan lewat terus ya bantahan sebelah tentang HIV gitu kan. Dia bilang HIV. Terus Tania itu lahir dari mana gitu kan. Setahu aku, Mami Tania itu kan lahirnya tahun 2019 kan. Terus cetan dia sama Bunda Sarwenda itu kan di 2 tahun terakhir ini dong. Karena itu kan ada pembahasan juga tentang mau ketemu anak. Ya otomatis mereka sudah bercerai baru Bunda chat seperti itu. Nah, jadi pemikiran aku tuh ya bisa jadi setelah anak ini lahir dan dia kena penyakit itu. Karena begini loh, kalau memang dia nggak punya penyakit itu, kenapa dia nggak bantah pernyataan Bunda atau chat Bunda tentang HIV itu? Dia hanya jawab bilang gitu, oke, makasih Bun. Jawaban dia seperti itu kan kayak seolah-olah dia membenarkan pernyataan Bunda dong. Karena kalau memang dia tidak mempunyai penyakit itu, seharusnya kan dia jawabnya itu kayak gini, Bun, ini maksudnya apa ya? Kenapa chat seperti ini? Kan aku nggak punya penyakit itu. Kan harusnya jawabannya seperti itu dong. Atau gimana guys menurut kalian? Apa aku yang salah di sini? Niatnya bikin drama tapi kena mental sendiri ya. Bisa gak sih agar tidak berantem di depan anak-anak? Dipelintir menjadi Sarwenda ngomong tidak pernah berantem di depan anak-anak. Dan dikeluarin CCTV, si Sarwenda teriak-teriak histeris marah-marah. Yang seolah-olah si Sarwenda itu bohong kalau dia tidak pernah berantem di depan anak-anak. Manipulatif membolak-balikan cerita ya. Cerita yang sama tapi bisa dikemas sedemikian rupa sehingga hasilnya berbeda banget dengan kenyataan. Itu cara mereka ngepelintir cerita kita ya. Kalian yang belum pernah ngerasain ibu-ibu sana yang bilang si Ruru orang yang baik, orang yang begini, orang yang begitu, orang yang bertanggung jawab yang mau ngasih anak 200 juta. Kalian pikir ya baik-baik ya. Laki-laki yang bertanggung jawab itu tidak akan pernah mau berhenti menafkahin anaknya. Cuman perkara beda selisih, beda pendapat sama orang tuanya, sama ibunya. Itu namanya laki-laki sejati. Oke. Giliran dikeluarin CCTV versi fullnya sama pihak Sarwenda, ya. Shock nggak lo? Hah? Lu cuma ngeluarin CCTV nggak nyampe semenit doang itu, cuma mau menggiring opini supaya kita itu kira kita bodoh, rakyat Indonesia tuh bodoh. Nggak semua rakyat orang Indonesia tuh bodoh. Paling cuma 70% aja yang bodoh. Mereka timnya lu itu bodoh-bodoh semua. Yang mau banget dimanipulasi sama lu. Yang lu orang kemarin ngatain otak gue kosong ya. Makan tuh ya, omongan kalian makan tuh ya. Berani-beraninya ngatain otak gue kosong. Otak gue kok kosong, gue nggak mungkin bercerita di sini. Giliran dikeluarin CCTV versi fullnya, kalian semua terdiam, ya. Kalian semua terdiam. Malah kalian membolak-balikannya lagi ya, bilang, iya itu kan karena si Ruben negor si Sarwenda selingkuh, makanya dia nyuruh orang ngikutin si Sarwenda. Hei, konteksnya bukan begitu.
Ya, lu orang nonton gak yang akhir-akhir itu si Sarwenda nangis ya? Dia nangis, dia cerita, bisa nggak gua bercerita? Sekarang nggak ada empatinya banget. Wen, besok-besok tak usah lagi kau ke pokes-pokes ya. Tak usah kau ke TV-TV ya. Bilang sama kau, fokus kau sama bisnismu, sama jualanmu. Tak ada guna kau klarifikasi itu. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kau bicarakan, kau akan tetap salah di mata orang pembenci. Tak ada guna itu, Dek, ya. Pertahankan apa yang ingin kau pertahankan. Contoh harta gono gini, hak asuh itu yang harus kau fokuskan. Bikin bisnis yang baru. Kau live, kalau ada yang beli, yang cekot syukur. Gak ada, mau gimana lagi, ya. Kenapa aku bilang tak usah kau ke pokes-pokes? Kemarin tuh kau ke pokes, kau bilang kau bicara di situ, berusaha untuk tidak di depan anak-anak berantem. Langsung datang tuh CCTV disebarluaskan seluruh dunia internasional ini, disebarluaskan bahwa kau ribut teriak-teriak. Kalau aku menanggapi itu sih, secara logika, dimanapun aku bisa ribut. Kalau udah pojok pikiranku tuh nggak terpikirku lagi di depan anak-anak untuk tidak ribut. Yang anehnya lagi, wartawan bertanya sama pengacaranya itu, ini PT tentang yang ada keributan tentang perselingkuhan itu nggak Pak? Apa kata pengacaranya? Saya nggak tahu katanya. Kok bisa CCTV video disebarluaskan kalau tidak tahu permasalahannya? Dalam arti, Wen, apa yang kau bicarakan seakan-akan tidak sesuai dengan kenyataan, ya. Mantanmu itu bukan lawanmu itu, Wenda. Itu nggak lawanmu, nggak sanggup kau melawan itu. Kalau dia mau berantem, cocoknya itu sama Ivan Gunawan, sama Hotman Paris, baru cocok itu. Deddy Corbuzier aja sama Nikita Mirzani kalah ngelawan itu. Gak sanggup itu. Kau itu polos. Ngomong aja kau harus berpikir. Kau ngomong ke aku lambat, berpikir dulu apa yang mau dibicarakan. Jadi kau bahan bulian orang. Bahan bulian orang karena kau polos. Dari masalahmu ini, orang jadi bikin mata pencarian, ya. Kalau kau adekku, kalau kau di depanku, udah kutokok kau, udah kucubit kau. Kau polos sekali orangnya. Udah kucubit kau lo, Wenda. Udah kutokok kepala kau itu. Ya, tak usah lagi kau ke sana ya, ke pokes-pokes, tak ada guna itu. Ya, buktinya tentang pinjol yang kau bicarakan, debt collector. Ada nggak narasi menangkal itu benar apa tidak? Ada nggak? Nggak ada kan? Diamnya kalau tentang itu. Aku yang gergetan, kasihan kau. Fokus kau sama anak-anakmu, fokus kau sama bisnismu. Ya, aku tahu kok kau bukan orang penjilat. Kau nggak pandai cari muka, kau nggak pandai bicara. Berbicara menutur kata-kata yang bagus. Kau nggak pandai, kita sama. Tapi kau pandai cari uang. Itu yang penting. Ya, semoga kau sehat dan anakmu.